Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya baru saja melakukan olahraga sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menjaga kesehatan. Maka ini habis olahraga saya menyempatkan untuk menyapa saudaraku semua supaya pesan ini bisa disampaikan, diterima dan dilakukan. Seperti kita ketahui bahwa saat ini kita masih dalam PSBB, di mana orang diminta untuk tetap di rumah. Nah, PSBB ini akan dilonggarkan, memasuki kepada kehidupan yang normal, tapi normalnya normal baru, sehingga disebut new normal. Nah, dalam kerangka itulah kita mau berbicara tentang bagaimana sih kehidupan kita di dalam memasuki new normal itu. Ada dua yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, new normal sebagaimana diatur dalam protokol yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kita taati, karena kita harus berdamai dengan virus COVID-19 ini. COVID-19 masih ada dan masih berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mulai bisa beradaptasi dengan kenyataan itu. Kita tidak bisa berdiam diri dalam rumah dalam jangka waktu yang panjang. Perlahan-lahan masing-masing kita melakukan adaptasi. Protokol pemerintah itu meminta kita untuk memiliki perilaku yang baru, memiliki budaya yang baru, yaitu budaya-budaya yang selama ini tidak kita lakukan, tapi kita sudah dilatih selama masa PSBB dan itu perlu kita terapkan terus. Secara jasmani, pemerintah telah membuat protokol new normal. Yang pertama, bahwa kita harus tetap di rumah saja. Kalau toh kita harus keluar rumah, maka hanya untuk urusan yang teramat penting saja. Di luar itu kita harus tetap di rumah. Andai kata toh kita harus keluar rumah, maka minimal tiga hal ini harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menggunakan senjata yang lengkap, yaitu yang pertama masker. Itu harus kita pakai terus-menerus. Begitu kita melangkah dari pintu rumah, masker kita pakai, dan sampai di rumah lagi barulah kita lepas. Di dalam tas kita itu kita membawa senjata yang baru, yaitu hand sanitizer maupun disinfektan, sehingga kita habis memegang benda, kalau perlu bendanya kita semprot dengan disinfektan, kemudian kita habis memegang, kita segera untuk mencuci tangan kita memakai hand sanitizer. Yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu kita harus menghindari kerumunan. Andai kata toh kita terpaksa berinteraksi dengan orang, maka kita harus menjaga jarak yang cukup jauh, minimal 1,5 meter. Itulah protokol yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Saudaraku, memasuki di new normal ini, lebih baik kita terlalu berhati-hati sehingga kita bisa sampai di rumah saja, daripada kita terlalu nekat sehingga kita bisa sampai di rumah duka. Itu prinsip yang harus kita pegangi. Pemerintah sudah membuat protokol, tugas kita adalah mentaatinya supaya fisik kita itu selamat. Nah, berbicara tentang new normal ini bukan cuma sekedar pengaturan tentang fisik. Itu memang penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu pengaturan secara kerohanian. Bagaimana hidup kita rohani sesuai dengan protokol new normal yang sudah dibuat oleh Tuhan.
Yang pertama adalah bahwa kita itu sesungguhnya menyadari bahwa sekitar kita juga masih ada virus rohani. Virus itu adalah iblis, setan, dosa, dunia. Itu yang harus kita sadari. Sebagaimana dicatat dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu ke dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Saya ulang ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itulah virus yang sewaktu-waktu mengancam dan menerkam kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar tentang protokol bagaimana memasuki kehidupan di dalam new normal ini. Dasarnya adalah Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Ya, jadi protokolnya itu yang pertama jaga jarak. Jaga jarak yang cukup dekat. Justru kita harus selalu mendekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita jaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan tangan, ini menceritakan tentang perilaku, tindakan, tapi juga lebih-lebih kebersihan dalam pikiran. Karena pikiran inilah yang akan menggerakkan tangan kita. Pikiran inilah yang mendrive perilaku dan perbuatan kita. Itu kita perlu bersihkan. Yang ketiga, kita harus membersihkan hati kita. Ya, hati yang bersih ini membuat kehidupan kita selalu bersih. Itulah protokol dasar yang harus kita taati, protokol yang dibuat oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan masuk lebih dalam lagi, yaitu kita memasuki new normal ini harus menanggalkan sesuatu yang lama dan mengenakan sesuatu yang baru. Apa itu? Kita harus menanggalkan dan meninggalkan manusia lama dan menggunakan manusia baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 37, demikian firman Tuhan, yaitu tentang manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang pada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu merugikan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah manusia baru yang harus kita pakai di era normal yang baru. Kalau kita lihat detailnya, maka kita akan mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, sebagai manusia baru, kita harus menggunakan protokol jarak. Yang pertama, kita harus menjaga jarak yang cukup dekat, jarak yang sangat dekat dengan Tuhan Allah. Kita harus bisa menempatkan hidup kita di dalam hadirat Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan itu senang kalau Tuhan itu kita mau dekat, ya. Tuhan itu senang kalau kita mau bergaul karib dengan Dia, dan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu bisa mengenal Tuhan lebih dalam, mengetahui isi hatinya Tuhan, mengetahui rencana-rencana Tuhan, mengenal perjanjiannya. Tidak ada sesuatu yang dirahasiakan. Tuhan selalu memberitahukan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Alkitab mencatat beberapa tokoh yang bergaul karib dengan Tuhan. Kejadian 5 ayat 24 itu bicara tentang Henokh. Henokh itu bergaul karib dengan Tuhan. Dia pada saatnya diangkat langsung oleh Tuhan ke surga. Nuh, melalui Kejadian 6 ayat 9 juga diceritakan Nuh itu salah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Demikian juga Ayub, di dalam Ayub 29 ayat 4 itu dikatakan bahwa semenjak muda Ayub sudah bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus jaga jarak yang cukup. Artinya jaga jarak yang cukup jauh dengan dosa. Kita harus bisa menjaga jarak yang jauh dengan dosa. Di dalam Roma 6 ayat 12 sampai dengan 14. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah
kasih karunia. Jadi kita harus menjaga jarak yang cukup jauh dengan dosa. Kita tinggalkan dosa-dosa itu, kita berada di dalam kasih karunia Tuhan. Jika dosa tidak berkuasa lagi atas kita, karena kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita dimerdekakan, ditebus dari status hamba dosa. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, kita harus bisa melindungi diri kita dengan senjata yang lengkap. Senjata yang lengkap itu tercatat di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17. Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17, yaitu senjata-senjata yang harus kita pakai sehingga kita aman dari serangan virus dunia ini. Virus yang menguasai dunia itu yaitu iblis, ya. Jadi kita pakai perlengkapan senjata rohani. Efesus 6 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita harus memperlengkapi diri dari senjata. Kita melindungi diri kita dengan iman. Kita mau menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, protokol yang keempat dan yang terakhir adalah kita harus menjaga kebersihan, terutama kebersihan hati kita. Amsal 4 ayat 23, Amsal yang semua orang hafal. Demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kita tidak cukup untuk menjaga hati, tapi firman bilang, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dengan kita menjaga hati, maka kita akan menikmati kehidupan ini. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah protokol rohani yang ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita taati supaya kita bisa memasuki dimensi yang baru. Kita memasukin aturan yang baru. Kita masukin situasi normal yang baru sebagai manusia baru. Yang berjalan dengan kekuatan yang disertai oleh Allah. Supaya kita menang di dalam kehidupan ini. Mari protokol yang sudah ada itu kita taati. Lebih baik kita terlalu rohani sehingga kita bisa pulang ke rumah Bapa di surga daripada kita terlalu duniawi sehingga kita pulang ke rumah sengsara di neraka. Kita taati protokol yang sudah Tuhan persiapkan buat kita memasuki new normal. Tuhan Yesus memberkati.